Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fari Amadina Nisa dengan NIM 232000061, program studi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari MK Research dan Seminar Akuntansi dengan judul penelitian saya adalah pengaruh good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap sektor avoidance bagi empiris perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Latar belakang pada penelitian ini adalah negara Indonesia mewajibkan warga negaranya untuk patuh terhadap pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar untuk menunjang peningkatan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Menurut laporan Tax Justice Network yang berjudul Tax of Tax Justice 2020, Indonesia diprediksi merugi sebanyak 4,86 miliar US$ per tahun atau sama dengan 68,7 triliun rupiah sebab dari adanya tax avoidance. Menurut laporan tersebut, kegunaan pajak berasal dari wajib pajak perorangan sekitar 1,1 triliun dan sisanya bersumber dari tax avoidance kalkulasi sebesar 67,6 triliun. Sebagian besar perusahaan yang melakukan penggandaan pajak tersebut berasal dari entitas yang tercantum di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, terdapat 8 sektor yang menyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia secara berturut-turut, yaitu pada gambar yang telah disajikan, yaitu sektor manufaktur atau industri perlahan, perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, pertambangan, konstruksi, dan real estate, transportasi dan perdagangan, informasi dan komunikasi, dan jasa perusahaan. Adapun untuk penyelesaian masalah, pada penelitian ini yang pertama, bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap tax avoidance, yang kedua, bagaimana pengaruh komite audit terhadap tax avoidance, dan yang ketiga, bagaimana pengaruh corporate social responsibility terhadap tax avoidance. Adapun untuk tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh komisaris independen terhadap tax avoidance, yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh komite audit terhadap tax avoidance, dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa seberapa besar pengaruh corporate social responsibility terhadap tax avoidance. Adapun untuk tinjauan pustaka, yang pertama, teori agensi. Menurut Johnson dan Maxim tahun 1976, mendefinisikan teori agensi merupakan suatu kontrak antara beberapa prinsipal yang menyewa agen atau orang lain untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan agen. Menurut kita di 2012 menyatakan bahwa teori agensi menekankan pentingnya pemegang saham menyerahkan tata kelola perusahaan kepada tenaga ahli atau profesional agen yang lebih berpengalaman dalam menjalankan usaha atau bisnis sehari-hari. Pajak. Adapun untuk pajak, menurut Mardiasmo 2018 halaman 3, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal atau kontrapretasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, tax avoidance. Menurut Pelindamas yang di 2021, tax avoidance dapat dikatakan legal jika dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang ada di bidang perpajakan secara optimal. Dalam penghindaran pajak terdapat dua tipe, yaitu tax avoidance yang merupakan penghindaran pajak secara legal yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan secara ilegal atau tax evasion tindakan penghindaran pajak yang melanggar undang-undang atau hukum dengan cara menghilangkan dengan sengaja beberapa bukti transaksi untuk membuat total tulisan rendah sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit dan tidak sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya. Selanjutnya untuk good corporate governance.
Menurut Panjaitan et al. 2021, hubungan tata kelola dengan tanggung jawab antara pihak yang bersangkutan seperti anggota direksi, komisaris, dan manajer untuk mendorong kinerja perusahaan seperti yang dinyatakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development. Adapun untuk penelitian terdahulu, menurut Cynthia Annabel Dwinanda Kalatus Web 2023 dan P.I. Ardianti Wiswandari 2023 dan Risani dan Purwantini 2023 menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan Nur Amal, Siti dan Syahida 2023 menyatakan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Adapun untuk variabel komite audit, menurut Limban Raja 2023 dan Risani dan Purwantini 2023, Kristen dan Poniman 2023, Nur Amal, Nista dan Syahida 2023 menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Lalu untuk corporate social responsibility, Cynthia Annabel Dwinanda Kalatus 2023 dan Cynthia Annabel Ginting dan kawan-kawan pada tahun 2023 menyatakan bahwa corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sedangkan menurut Dasar Rahmawan, corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Selanjutnya, kerangka pemikiran dan hipotesis berdasarkan kajian Ciptaka dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang serupa, maka penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama, komisaris independen berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hipotesis kedua, komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hipotesis ketiga, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap tax. Selanjutnya, metode penelitian, variabel dan pengukuran. Variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan nilai tax avoidance yang diukur dengan cost effective tax rate, yang diharapkan mampu menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Menurut Chan et al. 2020 dalam Hidayat Mulyasari 2020. Dengan model perhitungannya, cost effective tax rate sama dengan pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak. Selanjutnya, variabel independen pada penelitian ini menggunakan 3 variabel independen, yaitu komisaris independen, komite audit, dan corporate social responsibility, dengan pengukuran masing-masing yaitu komisaris independen sama dengan total komisaris independen dibagi total anggota dengan komisaris. Yaitu komite audit sama dengan total keseluruhan anggota komite audit, dan yang ketiga corporate social responsibility, yaitu jumlah item yang diungkapkan perusahaan dibagi jumlah keseluruhan item. Selanjutnya, populasi yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Adapun untuk kriteria sampelnya, yang pertama, perusahaan memiliki laporan keuangan yang konsisten secara berturut-turut pada tahun 2018 sampai 2022. Yang kedua, perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Yang ketiga, perusahaan dengan informasi mengenai jumlah presentasi dengan komisaris independen, jumlah komite audit, dan pengungkapan corporate social responsibility. Dan yang keempat, perusahaan memiliki nilai laba yang positif. Jenis dan sumber datanya, data tersebut diperoleh dari www.index.co.id dan website resmi masing-masing perusahaan. Adapun untuk metode analisisnya, teknik analisis data menggunakan software SPSS 25 dengan tahapan analisis statistik deskriptif, uji akuisisi klasik, dan uji hipotesis. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.